Kenalin, aku Dorel Effendi, asal dari Siula ya. Saat ini lagi beraktivitas atau berkegiatan di Forest Guardian, suatu gerakan kaum muda untuk jaga hutan gitu. Dan Forest Guardian ini sendiri tersebar di 4 provinsi ya. Daerah penyangga TNKS ada Sumbar, ada Jambi, ada Bengkulu, sama Sumsel. Dan aktivitas kita sampai saat ini banyak hal yang kita lakukan ya, termasuk pemantauan hutan, penelitian, hingga kampanye kreatif tentang pelestarian hutan. Dan memasuki fase ini gitu, kita lagi di fase kampanye ya, kampanye kreatif tentang pelestarian TNKS spesifiknya sebenarnya. Dan kita memanfaatkan momentum itu, momentum pilkada ini sebagai ajang untuk mengkampanyekan gitu. Dan sekaligus sebenarnya kita pengen lihat nih gimana sebenarnya perspektif calon Bupati Kerinci tentang pelestarian lingkungan hidup gitu. Ya, Forest Guardian itu kan tadi saya bilang dia tersebar di 4 provinsi penyangga TNKS, ada Jambi, Sumsel, Bengkulu, dan Sumbar ya. Ini gerakan kaum muda jaga hutan kita sebutnya. Itu awal kita berkegiatan itu beraktivitas kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu di tahun 2023. Dan memang isinya adalah teman-teman yang memang peduli tentang pelestarian hutan. Jadi di Bengkulu misalnya ada teman-teman yang aktivis Bengkulu gitu, kemudian aktivis Sumbar, Jambi, dan seterusnya. Selain aktivis juga teman-teman Forest Guardian ini juga dihuni oleh atau diisi oleh teman-teman dari latar belakang keilmuan yang sangat berbeda-beda ya. Ada hukum, ada biologi, kemudian ada pendidikan, ada kehutanan itu sendiri dan semacamnya. Dan memang pada core aktivitasnya itu sendiri adalah kita pengen ngeliat nih, karena kita sangat yakin dan percaya bahwa Taman Nasional sebagai kawasan konservasi itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya gitu ya. Baik itu sebagai penyangga kehidupan manusia seperti menyedia jasa lingkungan, air, oksigen, dan semacamnya. Di sisi lain kita juga ngelihat bahwa potensi-potensi ini mesti dioptimalisasi dengan baik gitu. Dan temuan-temuan kita di lapangan pada realitanya banyak sekali praktik ilegal yang terjadi di sana gitu ya, seperti penambangan misalnya ya, peti, kemudian juga ada penambangan, deforestasi, dan aktivitas-aktivitas ilegal yang lain. Dan itu membuat kami sebagai kaum muda atau teman-teman muda yang saat ini berada di 4 provinsi ini bergerak gitu. Dan untuk setiap provinsi itu sejauh ini kita baru ada 10 anggota ya. Di Jambi ada 40, di Jambi ada 10, di Sumbar ada 10, dan seterusnya. 2 bulan yang lalu kita melakukan pemantauan atau penelitian di lapangan. Dan temuan kita di lapangan itu khususnya di Jambi ya. Tentu dengan latar yang berbeda-beda. Khususnya di Bengkulu beda kasusnya, di Sumbar beda kasusnya, kemudian di Sumsel beda kasusnya. Tapi spesifik di Jambi, spesifik lagi di Kerinci gitu ya. Dan lebih detail lagi di kaki Gunung Kerinci gitu. Kita menemukan ada ya praktik gitu. Kalau kita praktik ilegal, kalau kita misalnya dilihat ya di kaki Gunung Kerinci spesifiknya di areal Danau Belibis, mungkin kakak bisa lihat itu sudah sangat memprihatinkan sekali. Mungkin di cincin Danau Belibisnya mungkin masih ada pohon-pohon gitu ya. Tapi kalau kita lihat di belakang, ketika kami kunjungan ke sana dan observasi di lapangan, itu sangat menyedihkan. Maka tidak heran sebenarnya kenapa Kayu Aro akhir-akhir ini banjir gitu. Teman-teman dari Forest Guardian sendiri dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, kita sangat didorong hadir dengan otentik, nilai-nilai otentik kita masing-masing. Misalnya ada teman saya sebagai pendidik gitu ya, dia S1-nya pendidikan, S2-nya pendidikan, dan dia punya satu gerakan pendidikan misalnya. Itu yang didorong gitu. Kemudian saya sendiri kan punya aktivitas di budidaya lebah madu gitu ya. Kita ternak bahwa budidaya lebah madu itu sangat memiliki peran penting dalam upaya konservasi. Kemudian ada juga teman-teman yang misalnya latarnya hukum gitu ya. Dia punya pendekatan tersendiri, dan itu yang coba kita formulasi sebagai satu gerakan kolektif ya, sebagai satu gerakan bersama dalam satu payung besar isu kawasan Taman Nasional ini. Itu yang coba kita lakukan. Yang pertama untuk generasi muda ya, karena memang gerakan kita adalah kaum muda jaga hutan. Dengan tagline-nya itu, kami mengajak teman-teman muda dengan latar belakang apapun, dengan pengetahuan apapun untuk gerak bersama. Nanti bisa hubungi Instagram Forest Guardian, bisa hubungi kami secara pribadi juga. Kita gerak bareng gitu. Kita tidak banyak kualifikasi dan syarat-syarat, yang penting mau bergerak dan semacamnya. Karena memang kita pengen kesadaran ini tumbuh ya di kalangan kaum muda kita. Kemudian yang kedua tentu setelah
kami mengajak kepada kaum muda, kami juga mengajak kepada calon pemimpin kita ya. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, pemimpin kita, calon bupati khususnya memiliki peran yang sangat penting dalam upaya ini ya. Dia punya regulasi, dia punya anggaran, dia bisa buat peraturan bupati dan lain semacamnya gitu ya, tentang masyarakat adat lah, tentang inilah. Dia punya kekuatan di sana. Nah, mestinya bisa, walaupun misalnya ya ketika bupatinya sejauh ini misalnya tidak terlalu paham dengan isu ini, harapan kami itu kita bisa terbuka, kita bisa berdiskusi bersama gitu. Karena lagi-lagi kepentingan kami dari Forest Guardian adalah biar isu lingkungan spesifik TNKS ini bisa terselesaikan gitu ya. Kita bisa bergerak bersama dan semacamnya. Kemudian untuk masyarakat luas, termasuk masyarakat tani dan semacamnya juga ya, apalagi tadi oknum-oknum yang bermain di sana ya, harapannya bisa cepat sadar dan cari alternatif lain lah, biar tidak merugikan gitu, karena sangat disayangkan sekali loh banyak kerugian material dan semacamnya yang menimpa masyarakat kita karena ulah orang sedikit gitu ya, orang banyak yang kena, itu yang kita sedihkan. Pada intinya adalah Forest Guardian itu sangat membuka ruang kolaborasi. Di 4 provinsi ini kita punya teman-teman yang latar keilmuan yang sangat berbeda-beda, ada juga yang jadi ahli ini dan teman-teman ini aktivis. Kita membuka diri untuk berdiskusi, kita sangat terbuka untuk berdialog, kita sangat terbuka untuk bergerak bersama teman-teman komunitas yang ada di Kerinci. Ayo kita gerak bareng gitu. Dengan dialog nanti di tanggal 7 ya, 7 November. Itu mungkin jadi wadah atau langkah pertama kita untuk berkomunikasi dan bergandengan tangan gitu. Itu yang paling penting gitu. Daripada ya dialog ini upaya untuk biar rantai itu terus tersambung gitu sih.